Kita akan mempelajari tajwid dan sifat huruf dan khusus kita akan membahas juz 30. Pertama-tama kita akan membahas surat An-Naba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma. Nah, ini perhatikan huruf a ya. Posisinya di jakun dia huruf ain. Masuk ke mim, bertasjid warnanya pink. Setiap warna pink itu artinya hurufnya itu ditahan di tasjidnya. Mayatasa huruf sa. Nah, posisinya itu giginya di gigit dia sini ya. Huruf sa, penekanannya itu di gigi di sini. Nah, mayatasa setelah huruf sa ini ada alif bertemu dengan hamzah. Warnanya berubah menjadi biru. Nah, setiap pertemuan antara alif dengan hamzah maka berubah menjadi biru muda dan memunculkan bendera. Nah, di atasnya bendera seperti ini. Itu kita baca 3 kan. Yatasa seperti itu. Alu, nah alu, la, lu. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Dia penekanannya di bawah hidung dia. Alu, waw mati bertemu nun dimatikan. Nah, pertemuan dua huruf mati ini seolah seperti pertemuan dua alif ya. Maka seakan-akan di atas ini ada bendera dia. Maka bisa kita panjangkan 3 ketukan. Aduhun, baru masuk ke nunnya seperti itu. Nah, ini hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Hamzah alif ha sama letaknya di tenggorokan bagian bawah. Anin naba'il azim. Huruf ain dijakun ya. Ni masuk ke ni. Posisi ni itu posisinya ujung lidah tempelkan ke bawah hidung ya. Anin. Nah, ini perhatikan juz 30 sering kita hafal ya. Jangan sampai tertukar antara huruf ain dengan huruf alif. Jangan ani, tapi ani. Perkuat huruf ainnya. Fungsinya nanti dengan kita memperkuat sifat dari huruf an itu, kita bisa mudah menghafal ya. Jadi tidak tertukar nanti. Kalau kita bacanya tanggung seperti ani. Nah, nanti ingatan kita itu jadi saru. Ini alif atau hamzah atau alif. Tapi jika kita perkuat sifatnya ani, maka nanti secara otomatis ingatan kita kuat, oh ini huruf ain. Anin masuk ke nun bertasdid warnanya pink. Setiap nun, setiap huruf yang berwarna pink itu artinya kita tahan di tasdidnya. Nah, anin kita tahan dua ketukan seperti itu. Nabai. Nabai masuk lam. Nabail. Na posisinya di bawah hidung dia. Lam juga posisinya di bawah hidung dia. Nabail. Il masuk ke ain. Nah, posisinya di jakun dia. Jangan sampai tertukar dengan huruf alif atau hamzah ya. Anin nabail azim. Nah, posisi huruf zi itu posisinya lidahnya itu di lengkungan ya. Di lengkungan seperti itu, lalu dihentakkan ke bawah dia. Zi. Nah, ada hentakan seperti itu di huruf zi. Azim. Ya mati bertemu nun mim mati, maka seolah-olah muncul bendera di atasnya. Bisa kita panjangkan 3 ketukan. Azim, baru masuk ke mimnya. Masuk ke ayat berikutnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini huruf alif dan lam. Pertemuan antara alif dengan lam itu memunculkan tanda fathah, garis di atas garis A ya. Nah, ini dibaca alifnya jadi A. Setiap pertemuan di awal kalimat seperti ini ya, alif bertemu lam, itu pasti alifnya itu berubah menjadi A dia. Jadi seakan-akan kita tambahkan garis di atas ya. Alladzi, al masuk ke lam. Huruf lam posisinya di bawah hidung dia. Alladzi, lidahnya digigit dia di. Berarti ya, diperkuat sifatnya. Kenapa? Karena nanti takutnya tertukar dengan huruf z. Alladzi. Nah, perkuat huruf z-nya seperti itu ya. Lidahnya digigit. Alladzi. Hum masuk ke huruf h, posisinya di tenggorokan bagian bawah huruf h dia. Hum di sini posisinya. Nah, hum fi. Bibir wadi digigit dia huruf fa. Fi masuk ke ya. Dia posisinya di tengah lidah dia fi. Ada penekanan kuat di tengah lidah sini ya. Nah, fihi masuk ke hi, ha. Posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Fihi. Masuk ke kha dia. Muh. Huruf kha posisinya di atas jakun. Ada seperti ngorok ya. Muh seperti itu. Itu sifat dari huruf kha ya, huruf kha. Nah, jangan sampai hilang huruf kha-nya. Nanti takutnya jika kita hafal, nanti itu tertukar dengan huruf ha.
Jadi kita perjelas ngoroknya. Muh, muh, muh. Seperti itu ya. Agar tidak tertukar dengan huruf H. Tarifu, ta, huruf ta. Ujung lidah tempelkan ke belakang gigi bagian atas dia. Ta, ta. Ada desisnya. Sifat huruf ta ada desisnya. Jangan dihilangkan, nanti takutnya tertukar dengan huruf to. Ya. Nah, ta dengan to itu kadang tertukar. Jika ada desisnya ta, nanti otak kita secara otomatis itu tahu ya, oh ini huruf ta. Jadi memperkuat hafalan juga. Tadi fu, bibir bawah digigit ya, fu. Nah, ini penekanannya di bibir bawah digigit, fu. Nanti kalau fa itu biasanya tertukar dengan huruf ba dia, fu, bu. Nah, seperti itu ya. Fu, waw mati bertemu dengan nun, seakan-akan muncul bendera di atas ini ya. Kita bisa panjangkan 3 ketukan. Tarifun, baru masuk ke huruf nun mati. Huruf nun mati kita perjelas ya, jangan sampai nanti huruf nun mati itu biasanya tertukar dengan huruf mim. Fun, nah perjelas huruf nunnya. Jangan sampai samar, nanti kita bingung. Ini nun apa mim? Fun, fum. Nah, biasanya tertukar tuh antara nun dengan mim. Jadi perjelas. Mukhtalifun. Masuk ke ayat keempatnya. Kalla huruf K, posisinya di siku tenggorokan dia. K. Karena dihentakan ke bawah, maka ada hembusan udaranya ya. K. Ini juga sifat huruf yang harus kita praktekkan. Kenapa nanti jika kita hafal ya. Kalau sifat hurufnya itu kita hilangkan, nanti tertukar dia dengan huruf Q dia. Ini K apa? Q. Q. Tapi kalau fathah ya, huruf A, biasanya tidak tertukar ya. Hanya satu K dengan Q, beda ya. Kadang posisinya. Nah, kalau huruf K itu ada hembusan dia. K. Kalau huruf Q itu tidak ada hembusan karena menempel ya. Kalla, kalla. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, dia huruf la. Kalla, sa giginya dirapatkan ya. Saya, ya. Posisinya di tengah lidah dia, ya. Masuk ke ain. Saya, posisi ain di jakun dia. Kalla, saya. Nah, lamu, la. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Lamu, mu bertemu dengan waw dan nun dimatikan. Seolah-olah ada bendera di atas. Bisa kita panjangkan 3 ketukan. Lamun, nunnya ditekan, diperkuat agar jangan tertukar dengan mim. Summa kalla saya'lamun. Tuh. Nah, lidahnya digigit ya. Tuh. Digigit seperti itu, lalu masuk ke mim bertasdid. Warnanya pink. Artinya kita tahan 2 ketukan di tasdidnya dia. Dua ketukan. Lalu dibaca. Makalla, maka, ka. Diisi ketenggorakan huruf K. K. Diturunkan. Sifatnya ada hembusan udara tipis seperti itu ya. Kalla, la. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf la. Saya, sa. Didapatkan huruf sa. Sa, ya masuk ain. Ya, ain di jakun dia. Saya, la. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf la dia. Lamun. Sama juga. Waw mati bertemu nun mati seolah-olah ada bendera, bisa kita panjangkan 3 ketukan, lalu diakhiri dengan nun, dibaca perjelas dan sampai tertukar dengan huruf mim. Berikutnya alam naj'alil arda mihada. Nah, alam la huruf alif posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Ala la posisinya di bawah hidung huruf lam. Nah, alam Naja bertemu dengan huruf ja, jim ya, ini warnanya biru. Artinya kalau warna biru adalah kita pantulkan. Nah, huruf ja ini mantulkannya ke arah dia. Naje, begitu. Naje, posisi ja itu di tengah lidah. Naje. Naja, masuk ke jakun ya. Ain di jakun ya. Ali, li, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. Najwalil, lil, posisinya di bawah hidung dudanya. Ardo, ardo. Masuk ke ro, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, la, ro. Posisi sama di sini ya. Posisinya di situ, lalu masuk ke do. Nah, huruf do itu lidahnya itu bertemu dengan gigi kan kiri ya. Ardo, do. Nah, lidahnya bertemu dengan gigi do. Itu huruf do. Miha, perhatikan huruf H, perjelas huruf H posisinya di tenggorokan bagian bawah. H, jangan sampai tertukar dengan huruf H. Nah, huruf H itu di jakun ya. Kalau huruf H di tenggorokan bagian bawah, jangan sampai tertukar. Mihada, da. Lidahnya ditempelkan di belakang gigi bagian atas ya, huruf da. Nah, ini mihadan ya. Huruf dan
Jika dimatikan maka cara membacanya itu da, ya. Mihada, dan dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih. Kalau kita baca lebih, mihada, nah lebih dari 2 ketukan seperti itu, maka seolah-olah kita menambahkan hamzah di depan sini ya. Kalau ada hamzah, maka secara otomatis muncul bendera, kita bacanya 3 ketukan. Nah, karena itu untuk membaca tanda an ini, lalu di depannya ada alif, itu wajib kita baca hanya 2 harokat, tidak boleh lebih. Nah, di tanda dan ini ada warna pink ya, artinya ini jika disambungkan dengan ayat berikutnya, itu di tasdidnya itu ditahan. Nah, huruf yang bertasdid, yang bertahan, yang berwarna pink itu ada ya, ada waw, ada mim, ada nun. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mihadan. Nah, ini jika disambung ini bertemu dengan wa ya. Nah, jika disambung itu, di wa-nya kita tahan. Mihadau, kita tahan 2 ketukan ya. Dau. Seperti itu cara bacanya. Lalu masuk ke wal. Nah, wa masuk ke lam. Wal, ujung lidah tempelkan bawah hidung dia huruf lam mati. Wal, ji, posisinya di tengah lidah dia. Ji, jiba, au, la, ujung lidah tempelkan bawah hidung huruf la. Au, huruf alif, posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Autada, autada, huruf ta. Ada desis tipis ya. Nah, ini sifat huruf ta kita perkuat juga. Tapi huruf bertanda a mungkin tidak tertukar ya. Tapi sifatnya diperkuat juga. Tada, tada, da. Nah, ini sama juga dan ya. Huruf dan dimatikan menjadi da, tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Da, seperti itu. Da. Kalau kita panjang lebih dari 2 harokat, maka seolah-olah kita menambahkan huruf hamzah di sini. Jadi harus 2 wajib. Dan ini warnanya pink, artinya apa? Artinya jika disambung dengan ayat berikutnya, itu tasdid di ayat selanjutnya itu harus kita tahan 2 ketukan ya. Dau, itu cara membacanya jika disambung ya. Wa kha, wa huruf kha, posisinya di atas jakun ya. Kha, ada ngoroknya, itu sifat huruf kha, ada ngoroknya, harus kita baca agar tidak tertukar dengan huruf ha. Jadi ini untuk memperkuat hafalan juga ya. Jika kita memberikan sifatnya kha, nanti hafalan kita akan lebih kuat. Oh, ini huruf menggunakan huruf kha, bukan huruf ha ya. Wa kha, la, ujung lidah tempelkan bawah hidung huruf la dia. Masuk ke qa, warna biru. Qa mati berwarna biru, artinya kita pantulkan. Huruf qa itu mantulkannya itu ke arah o dia. Tapi bibirnya jangan monyong o, tidak ada huruf o di Arab, adanya huruf a. Nah, bibirnya tetap a tapi keluarnya o dia. Qa, jangan ku. Qa, ya qa. Wa khalaqa, beda dengan huruf wa khalaqu. Tapi wa khalaqa, seperti itu ya. Nah, wa khalaqa, qa itu mati posisinya di sikut tenggorokan dia. Qa. Nah, jangan sampai kita gunakan sifat huruf ka dia. Wa khalaqa, jangan ko. Itu bukan ada desisnya, itu huruf ka ya. Tidak seperti itu. Tapi huruf ta itu tidak ada desisnya. Wa khalaqa. Bedakan antara huruf khalaqa dengan khalaqo. Ya, khalaqa yang dipakai itu huruf khalaqa, ini huruf qa. Nah, nakum. Nah, ini na ujung lidah tempelkan ke bawah hidung lalu masuk ke huruf ku. Huruf k itu ada desis. Itu sifatnya. Jangan sampai tidak dibaca ya. Kum. Nah, seperti itu. Kalau sifat yang kita hilangkan nanti hafalan kita jadi bingung ya. Ini huruf yang paling membuat orang bingung dalam hafalan jika sifatnya dihilangkan. Wa khalaqnakum. Nanti akan tertukar. Ini pakai ka, kum atau kum. Kum atau kum. Nah, karena itu sifatnya ini harus kita perkuat. Jadi nanti untuk memperkuat hafalan juga. Wa khalaqnakum. Nah, seperti itu ya. Kum sifatnya itu ada embusan tipis dia huruf ka ada. Az. Nah, huruf za juga sama. Huruf za itu ada sifatnya itu az, kita perkuat ya. Az, huruf z-nya itu kita perkuat. Posisinya itu di belakang gigi dia huruf za. Az. Kalau sifatnya ini tidak diperkuat nanti hafalan kita itu tertukar. Ini az atau az. Nah, perkuat huruf za-nya. Az. Ada huruf z-nya seperti itu. Untuk memperkuat hafalan kita juga nantinya. Nah, az, wajah. Nah, huruf ja posisinya di tengah lidah dia. Ja, jan ya, huruf jan dimatikan itu
harus tidak boleh lebih panjangnya dari 2 harokat. Ja, jika lebih dari 2 harokat, itu seolah kita menambahkan huruf hamzah di depannya. Lalu di depan jan ini warnanya pink. Nah, kalau huruf pink seperti ini, nanti di ayat berikutnya, jika mau kita sambung, itu akan bertemu dengan huruf ya, waw, nun, atau mim. Nah, seperti itu ya. Jika kita mau sambung, nah, di huruf tasdidnya itu kita tahan ya. Azwajau. Nah, jika disambung, wawnya seperti itu ya. Jau waja'alna naumakum subata. Nah, subata. Wajah huruf ja, posisinya di tengah lidah dia. Ja, ja. Masuk ke a. Dijakun. Perkuat huruf a. Nah, jangan sampai tertukar dengan huruf a. Ini jika dihafal ya. Sifatnya ini jika kita perkuat huruf a itu tidak akan tertukar dengan alif. Nah, kalau sifatnya tidak kita perkuat, nanti lama-lama hafalan kita itu akan buyar. Ini menggunakan ain atau alif. Nah, seperti itu. Jadi perkuat. Waja'al. Perkuat huruf sifat A-nya itu. Al masuk ke lam. Al ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nanau. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. La posisinya sama di sini dia. Nau makum. Nah, huruf ku juga ada sifat huruf ku apa? Desis dia. Ada hembusan. Kum. Sifatnya jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti hafalan kita tertukar dengan huruf qa ya. Makum ya. Makum. Nah, sifatnya seperti itu. Kalau sifatnya tidak dibaca nanti makum. Ini atau kum. Nah, bedakan ya. Nah, karena itu perkuat sifatnya. Makum. Subata su. Nah, huruf su. Giginya dirapatkan huruf sa ya. Perkuat juga huruf s. Desisnya seperti itu. Sum. Suba. Karena jika tidak kita perkuat sifatnya nanti tertukar. Biasanya dengan huruf sya dia. Nah, kalau huruf sya sifatnya seperti itu ya. Kalau ini this is S ya. S-nya itu ya S. Kalau itu seperti air ya. Air hembusan air. Huruf sya. Nah, kalau huruf sa itu S dia. Mudah huruf sa. Nah, sifatnya tapi harus diperjelas. Kenapa? Karena nanti untuk memperkuat hafalan kita jangan sampai tertukar dengan huruf sya ya. Subata. Nah, huruf ta. Tan dimatikan jangan lebih dari 2 harokat agar tidak tertukar dengan agar tidak seolah-olah kita menambah hamzah di sini ya. Lebih dari 2 harokat seolah-olah kita menambah huruf hamzah di sini. Lalu ini warnanya pink, artinya di ayat berikutnya jika kita mau sambung maka akan bertemu dengan huruf ya, waw, mim, atau nun. Nah, seperti itu ya. Huruf apa berikutnya? Nah, huruf waw ya. Tahu. Nah, jika disambung, ini di wawnya, di tasdidnya itu kita tahan 2 ketukan ya. Tahu. Waja'alna al-laila libasa. Nah, wajah masuk lagi ke ja ya. Posisinya di tengah lidah dia, ja. Nah, bedakan antara ja Arab dengan ja-nya Indonesia. Kalau huruf ja Indonesia di sini dia. Ja. Ujung lidah tempelkan ke gigi. Kalau Indonesia j di situ dia. Jajan. Tapi kalau di Arab itu posisinya di tengah lidah dia. Agak berat mengucapkannya. Jajan. Nah, kalau di Indonesia kan jajan lebih mudah. Kalau di Arab dia lebih agak berat karena posisinya di tengah lidah dia. Jaja. Wajah masuk ke ain. Posisinya dijakun ya. Perkuat lagi sifatnya ya. Jangan sampai nanti tertukar dengan huruf alif. Kalau sifatnya kita perkuat, nah hafalan kita itu nanti mempermudah ya. Jadi tidak mudah lupa ini ain atau alif ya. Wajal ujung lidah tempelkan bawah hidung huruf lam. Alna sama na juga na posisinya ujung lidah tempelkan bawah hidung. Wajalnal masuk lagi ke lam bertasdid di ujung lidah tempelkan bawah hidung. Nalaila libasa perkuat huruf sa ya, sa pakainya s, jangan sampai tertukar dengan huruf sya ya. Sya hembusannya itu seperti air ya, seperti itu. Kalau ini huruf sa mungkin mirip seperti ban bocor alias sa. Nah, kalau huruf sya itu seperti air ya. Nah, itu perkuat sifatnya karena nanti biasanya itu tertukar ya. Ini menggunakan sa pakai sya ya. Libasa atau libasya. Nah, jadi perkuat huruf sa-nya. Libasa. Kuat seperti itu. Dan di sa ini jangan lagi kita lebihkan bacanya lebih dari 2 harokat. Lebih dari 2 harokat, maka seolah-olah kita menambahkan hamzah di depannya. Libasa. Nah, sepanjang itu saja.
warnanya pink, artinya kalau kita sambungkan dengan ayat berikutnya, itu kan bertemu dengan waw, ya, mim, atau nun, ya seperti itu.